Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Oktariani, mahasiswa S1 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai kebutuhan saat bencana, yaitu pada saat bencana tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami berasal dari bahasa Jepang, di mana su berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang. Jadi, tsunami berarti gelombang di pelabuhan. Secara harfiah, tsunami adalah perpindahan badan air dari permukaan laut yang bergerak Gelombang ini dapat mencapai ketinggian 15-30 meter dan menjangkau beberapa kilometer daratan dari pantai serta menyebabkan kerusakan yang besar. Apa saja yang dapat menyebabkan tsunami? Yang pertama itu gempa bawah laut, yaitu gempa bumi di bawah laut yang mengakibatkan dasar laut naik turun secara tiba-tiba. Gempa bawah laut yang berpotensi timbulnya tsunami apabila pusat gempa berada 30 km di bawah permukaan laut dan berkekuatan besar dari 6,5 skala Richter. Penyebab yang kedua, letusan gunung api. Gempa vulkanik yang disebabkan oleh letusan Gunung Merapi dapat menyebabkan tsunami, apalagi jika Gunung Merapinya ada di bawah laut. Penyebab yang ketiga yaitu longsor bawah laut. Terjadi akibat tabrakan antara lempeng benua dengan lempeng samudra yang disebabkan oleh gempa dan perubahan air laut. Penyebab yang keempat adalah hantaman meteor. Jatuhnya meteor di atas permukaan laut dapat menyebabkan ketidakseimbangan lempeng bawah laut yang menimbulkan gempa dan berpotensi terjadinya tsunami. Dan penyebab yang terakhir adalah ulah manusia, yaitu kegiatan pengujian senjata perang seperti bom nuklir yang dilakukan di lautan dapat menimbulkan gempa bawah laut yang berpotensi mendatangkan tsunami. Selanjutnya, upaya pengurangan risiko bencana. Yang pertama itu sistem peringatan dini. Yang kedua, pembangunan shelter atau tempat evakuasi di sekitar daerah pemukiman. Yang ketiga, penanaman mangrove di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya arus tsunami. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal tentang cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Upaya yang kelima yaitu melaporkan ke pihak berwenang apabila melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Yang keenam, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko. Yang ketujuh, naik ke tempat yang lebih tinggi seperti pegunungan atau gedung yang jauh dari pantai. Dan yang terakhir, jika sedang di dalam kapal atau perahu, arahkan kapal ke laut dan jangan mendekati pantai. Yang selanjutnya, tas siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan untuk berjaga-jaga apabila terjadi bencana alam atau kondisi darurat lainnya. Tas ini juga bisa dipersiapkan untuk kebutuhan bertahan hidup sampai mendapat bantuan evakuasi. Tas siaga bencana berisikan yang pertama air minum, yang kedua dokumen penting dan uang tunai, makanan siap santap, pakaian ganti, kotak P3K yang berisikan obat-obatan pribadi maupun umum, senter dan headlamp, kotak SOS yang berisikan peluit, pisau lipat kecil, multitool, kompas, dan lain-lain, handphone, laptop, power bank dan charger, personal hygiene, jas hujan, dan kantong air. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.